Saya lihat tadi tambah senang setelah Pak Prof bicara, memang itu yang ditunggu bilang. Saya tidak dapat itu. Luar biasa ini mantranya Pak Sugeng. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Musafi Pababari MSI. Selanjutnya kami berbagi pertanyaan dengan Bapak Direktur Pasca Sarjana. Saya persilakan Bapak Profesor Dr. Muhammad M.A. Terima kasih Pak Rektor, Presiden. Promosi pada siang hari ini luar biasa, dihadiri oleh 3 rektor yang penghuni eksternal dan semuanya lengkap. Ini luar biasa. Saya ingin mengajukan pertanyaan pertama bahwa saya antara 2011 sampai 2015 itu seringkali ke Papua Barat. Nah, saya dapat informasi bahwa Islam masuk ke Indonesia itu di Papua Barat, itu di Fakfak. Katanya masa Khalifah Utsman bin Affan. Tapi saya ragu-ragu apakah betul, karena mestinya di sana ada yang lebih kuat keislamannya itu dan mungkin lebih begitu tertentu. Tapi tidak seperti itu kenyataannya. Terkait dengan penelitian ini juga biasanya seorang tokoh itu diteliti setelah meninggal. Ini Ismail Agia masih hidup atau sudah meninggal? Nah, biasanya ada kesulitan untuk objektifnya itu, karena nanti hasil penelitian Anda bisa dikomplain karena dianggap keliru. Makanya biasanya teorinya mengatakan kalau orangnya masih hidup dan mau diteliti, matikan dulu. Ini bagaimana caranya? Karena nanti dibaca oleh Ismail Agia udah tidak begini, Anda keliru dengan apa yang Anda tulis. Nah, komentar Anda? Saya menganalogikan seperti ini bahwa tidak semua adalah tokoh itu yang bisa kita teliti ketika meninggal. Memang pada umumnya kita lihat seperti Kahar Muzakar bagus diteliti karena sudah meninggal dan ada karyanya. Ya, itu salah satu yang bisa diteliti karena Kahar Muzakar sudah meninggal. Terus kaitannya dengan yang hidup, yang masih hidup, saya membaca beberapa literatur bahwa tidak mesti harus meninggal harus teliti, tetapi di mana banyak melakukan dan bisa menjadi contoh di di daerah itu sendiri. Karena saya bicara kepada adat juga dan kepada suku bahwa Ismail Agia itu Dinati Natigai, dia adalah tokoh pendidik dalam pendidikan. Jadi ini adalah bukan hanya saya yang memberi asumsi bahwa dia adalah tokoh, tetapi berdasarkan wawancara kepada tokoh adat, mereka memang menganggap itu adalah tokohnya Kokoda, orang Papua. Iya, dan kalau memang mau yang banyak kita dapatkan yang bisa diteliti itu adalah pada saat sudah meninggal. Seperti tadi saya bilang tadi, Kahar Muzakar bisa diteliti karena dia adalah tokoh dan ada karyanya dan beliau sudah meninggal. Tetapi ini adalah menurut persepsi tokoh adat menganggap bahwa Ismail Agia ini adalah tokoh, ya, Dinati Natigai menurutnya. Ya, dan Kukana Negeia itu adalah dia adalah cerdas. Ya, jadi ibaratnya itu Ismail Agia itu seperti dia pemain catur. Saya kira cukup ya. Saya kembalikan ke Indonesia. Di stop karena takut saya tidak dapat jatah pertanyaan. Apa tiba-tiba panjang juga. Oke, baik. Saya sebenarnya sedikit agak dingin sama saudara Profendus. Bulan lalu saya ke Sorong dan Raja Ampat dan saudara tidak ada mendampingi saya. Termasuk Pak Wahid II juga tidak ada. Sepertinya ada kerjasama untuk itu. Ya, itu saya berkunjung ke sana. Oke, baik. Saya ingin berdialog dengan singkat ya, dengan saudara Profendus.
Saya ingin meneropong Ismail Agya ini dengan membandingkan tokoh, karena kita ini jauh dari Solo. Yang Anda presentasikan ini sesuatu yang kita tidak bisa merasakan langsung denyutnya. Jadi caranya untuk memahami kita bandingkan. Yang saya ingin bandingkan tokoh pendidikan yang ada di sekitar kita, di ruangan kita sekarang. Saya memilih Pak Prof. Azhar Arsyad. Setujukah Anda kalau beliau berdua, Ismail Agya yang berumur 78 tahun, Prof. Azhar yang berumur 70 tahun, adalah tokoh transformasional? Ya. Setuju? Setuju. Setuju? Siap. Oke, saya lanjutkan. Ismail Agya ini punya lembaga pendidikan, benar? Benar. Prof. Azhar juga punya lembaga. Benar. Prof. Azhar pernah rektor, beliau pernah kepala kantor Iya. kabupaten. Iya. Siapa sebenarnya di antara dua tokoh ini yang lebih hebat? Iya. Coba dijawab. Kalau perspektif dalam pandangan kewilayaan Sulawesi Selatan yang lebih, beliau adalah Prof. Azhar. Dan dalam kalau perspektif di Kokoda tentunya dengan Ismail Agya. Saya tidak sangka jawabannya, tapi saya merasa kalah kalau saya selesai di sini. Kira-kira kalau Pak Ismail Agya dibawa sekarang untuk memimpin di Sulawesi Selatan berdampingan dengan Prof. Azhar, apakah beliau masih hebat? Iya, tentunya Pak Prof. Azhar yang lebih hebat. Iya. Tapi kalau Pak Prof. Azhar dibawa ke Sorong, Ya itulah tadi saya katakan, kalau dibawa pemimpin di Kokoda ya tentunya dengan lain ceritanya. Karena di sana itu adat yang kuat. iya, saya tahu bahwa Bapak agak takut mengatakan Pak Prof. Azhar kalah kalau di Sorong. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat.